Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,23% ke angka 5.944. Di video ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham HMSP. Kita semua tahu saham-saham rokok pada hari Selasa kemarin semua dibuka naik dan terbentuk gap up. Kenaikan ini memang disebabkan karena keluar rumor bahwa cukai rokok tahun depan batal naik. Tapi setelah saya cari-cari berita memang belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Jadi jika kita lihat ini tanggal 8 Desember jam 10 belum ada berita bahwa pemerintah batal menaikkan. Tapi kenapa saham-saham rokok langsung naik dan langsung beranggapan bahwa cukai tahun depan pasti tidak naik? Karena ada keluar berita ini. Pabrik rokok sudah bisa memesan pita cukai untuk tahun 2021. Jadi mereka bisa mendapatkan pita cukai tahun depan dengan harga tahun ini. Jadi mereka beranggapan bahwa tahun depan cukai harganya tidak akan naik. Dan ini membuat sentimen positif pada saham-saham rokok. Sehingga bisa kita lihat HMSP langsung naik dan terbentuk gap up. Naik pada saat penutupan ditutup naik 6% lebih ke harga 1795. Jadi sebelumnya berhasil break dari garis EMA 150 yang saat itu berada sekitar harga 1640, langsung naik mencapai resisten berikutnya di harga 1800. Dan pada perdagangan kemarin HMSP juga sempat naik mencapai harga 1830. Tapi pada saat penutupan ditutup di bawah harga 1800. Tapi bisa kita lihat secara tren saat ini HMSP sudah mulai bergerak uptrend. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, setelah itu bertahan di atas harga 1400, berusaha break dari garis EMA 50 dan gagal, mulai turun kembali tapi masih bertahan di atas garis di support di harga 1400, pelan-pelan berhasil break dari garis EMA 50 dan saat ini berhasil break dari garis EMA 150. Jadi saat ini bisa kita bilang HMSP sudah mulai bergerak uptrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari Selasa kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Mungkin teman-teman bingung dengan angka-angka ini karena hampir kelihatan mirip semua. Kita bisa lihat yang netnya. Yang net terlihat jelas bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat HMSP masih ada potensi untuk break dari harga 1800 dan naik menuju target berikutnya sekaligus resisten berikutnya di harga 1900. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham HMSP di harga bawah maupun pada saat berhasil break dari garis EMA 150 di daerah sini, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini baru mulai bergerak uptrend. Jadi dibandingkan saham-saham lain seperti perbankan, konstruksi atau properti yang sebelumnya sudah bergerak sangat uptrend, HMSP baru bergerak uptrend. Jadi baru mulai. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah, harga yang teman-teman dapat sudah sangat bagus. Sedangkan untuk teman-teman yang hari Kamis depan baru mau entry, teman-teman masih bisa entry apabila terkonfirmasi HMSP berhasil naik di atas harga 1800. Tapi ingat, teman-teman harus hati-hati karena harga yang teman-teman dapat
sudah lumayan tinggi. Jadi harus lebih disiplin. Dan apabila ternyata pemerintah mengumumkan bahwa cukai tahun depan ternyata naik, saham-saham rokok masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Jadi harus hati-hati sampai tunggu kepastian bahwa pemerintah menyatakan bahwa cukai batal naik tahun depan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham gudang garam. Saham gudang garam hari Selasa kemarin juga ditutup naik 4% lebih ke harga 47.600. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat gudang garam berhasil break dari resisten di EMA 150 yang kemarin berada di sekitar harga 46.000. Jadi sebelumnya gudang garam masih bergerak sideways dan berada di bawah resisten kuat ini. Jadi apabila kita bandingkan pergerakan gudang garam dengan HMSP, menurut saya sangat mirip. Jika tadi teman-teman lihat, untuk HMSP juga sempat turun menyentuh harga 1.400, setelah itu bertahan. Sedangkan untuk gudang garam, supportnya berada di harga 40.000. Jadi sama, setelah mencapai daerah support, bertahan, bahasa rebound, tapi saat menyentuh daerah resisten EMA 50 sama-sama gagal break. Jadi bisa kita perhatikan atau bisa kita ambil kesimpulan, pergerakan gudang garam dan HMSP pergerakannya hampir sama. Jadi apabila satu naik, biasanya lainnya juga naik. Bisa kita lihat setelah turun, masih bertahan di atas harga support di 40.000, pelan-pelan mulai naik dan saat ini baru berhasil break. Untuk resisten berikutnya bisa kita lihat berada di harga 48.000. Tapi hampir sama. Untuk HMSP berada di sekitar harga 1.800, untuk gudang garam saat ini berada di harga 48.000. Apabila resisten ini terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 50.000. Dan sekaligus merupakan resistennya. Untuk garis MACD, saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi sebelumnya bergerak sideways, saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari Selasa kemarin bandar masih masuk melakukan akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan asing masih terus melakukan distribusi pada saham gudang garam. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ini di harga bawah, di sekitar harga 40.000-an sampai harga 45.000-an, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena sama juga seperti saham HMSP, saat ini gudang garam juga sudah mulai bergerak uptrend kembali. Dengan target yang bisa dicapai masih ada potensi untuk ke harga 50.000. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, tunggu konfirmasi gudang garam berhasil break dari harga 48.000 baru teman-teman entry. Jadi apabila ternyata minggu ini gudang garam gagal break dari resisten ini, teman-teman tunggu kembali di sekitar support di EMA 150. Di sekitar harga 46.000-an sampai 47.000. Setelah rebound baru teman-teman entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham WIM atau saham Wismilak. Saham Wismilak pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 595. Jika kita lihat grafiknya, memang saham WIM ini berbeda dengan saham gudang garam dan saham HMSP. Kedua saham tadi itu baru mulai bergerak uptrend dan break dari resisten di EMA 150. Sedangkan untuk saham Wismilak ini, dari bulan Agustus atau di bawah sebelum Agustus, berarti bulan Juli, bulan Juni sudah mulai bergerak uptrend. Dan sampai saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Dan pergerakannya masih sangat uptrend saat ini. Untuk 1 minggu terakhir ini memang saham WIM masih bergerak sideways karena masih gagal break dari resisten di harga 600. Hari Selasa kemarin juga saham WIM berusaha untuk naik di atas harga 600, tetapi pada saat penutupan ditutup di bawah harga 600. Jadi belum terkonfirmasi break dari resisten ini. Untuk supportnya bisa kita lihat berada di sekitar harga 530. Dan untuk support kuatnya berada di harga 500.
Untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi, walaupun dengan jumlah yang sangat kecil. Sedangkan asing terlihat malah melakukan sedikit distribusi. Mungkin pasti ada teman-teman bertanya, Pak, kenapa ini akumulasi padahal kelihatannya bahwa sellernya lebih banyak daripada buyernya. Ini karena belum net. Sekarang kita coba ganti ke net. Ini net volume bisa kita lihat. Terlihat masih melakukan akumulasi walaupun jumlahnya kecil. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati saham ini. Karena saat ini baru mau break dari resisten harga 600. Jadi apabila minggu ini atau minggu depan WIM terkonfirmasi berhasil break dari harga 600, maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya sekaligus resisten berikutnya di harga 700. Dan secara tren saham WIM juga masih sangat bagus saat ini karena masih bergerak uptrend. Sedangkan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham WIM di bawah harga 500, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena masih bertahan di atas garis MA50 dan 150. Untuk garis MA50 saat ini juga mulai naik dan mendekati harga 500. Jadi apabila tepat 500 dengan garis MA50, maka support ini juga akan lebih kuat lagi. Jadi potensi WIM untuk turun di bawah harga 500 akan lebih kecil. Jadi saat ini apabila teman-teman bingung mau milih beli HMSP, Gudang Garam atau WIM, saya menyarankan untuk coba amati saham WIM. Karena apabila berhasil break, maka potensi kenaikannya juga lumayan tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.